Mungkin Tuhan belum kasih kita berkahnya di saat ini. Tapi saya yakin bahwa 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, orang yang ingin berusaha untuk menjadi jujur akan selalu dibela oleh Tuhan gitu. Jadi saya bilang sama Edi, jangan pernah kita iri hati atau cemburu terhadap usaha-usaha yang nggak memegang prinsip kejujuran. Jadi biarlah kita menjadi kartes gitu ya. Anak saya itu perjalanannya jauh. Dari mulai dia sekolah, sesudah kuliah sekitar 3 tahun ya. Jadi saran dari saya, sudahlah, jangan diteruskan lagi. Yang penting sudah dapat sarjana cukup. Jadi mulanya dia buka di pasar ya. Yang kita ingat adalah Edi dan saya tuh sama-sama baru lulus kuliah. Sama-sama baru lulus kuliah, Edi punya mimpi, saya mau jadi buka usaha gitu ya. Terus karena dia suka otomotif, yang terpikir adalah ya buka usaha di bidang otomotif. Nah, kita punya mimpi berdua, akhirnya kita ngambil sebuah kios sewa sebuah kios itu di Pusat Niaga On The Deal Utama Fatmawati. Nah, tapi kalau saat ini mungkin Pusat Niaga On The Deal Utama Fatmawati itu kios-kiosnya sudah nggak ada ya. Jadi udah dirobohkan mungkin setahun 2 tahun lalu. Nah, kita ambil kios itu ya, 2x2 itu di lantai 2. Jadi di lantai 2 itu di lantai 2 udah gitu kan ada lantai 1, lantai 2, kita ambil di lantai 2 itu juga bukan di tempat strategis. Jadi harus belok ke kanan gitu. Jadi tempat kita tuh ada di dekat ujung-ujung gitu ya. Jadi mungkin sudah nggak kelihatan dari sisi kanan kiri, kita tempatnya sudah benar-benar nggak strategis gitu. Terus udah gitu modal kita sangat terbatas gitu. Jadi kita benar-benar punya modal yang sangat kecil gitu ya. Tapi mungkin impiannya Edi saat itu ya cukup besar gitu, sangat besar untuk di dunia otomotif. Jadi lucunya tuh sebenarnya banyak customer kita mungkin yang sejak dahulu sudah jadi customer kita tahu bahwa sebenarnya Kartens Audio itu sebenarnya nggak mulai dari nama Kartens. Jadi namanya bukan bergerak di bidang audio mobil. Jadi tuh awalnya itu kita malahan bergerak di bidang variasi mobil. Jadi di klakson, terus ada di karpet dasar, terus Indiglo. Jadi Indiglo tuh yang mungkin kalau dulu tuh pokoknya speedometer biar warna-warni. Nah, kita fokusnya ke sana. Jadi lebih ke variasi. Saran dari saya, sudahlah, jangan diteruskan lagi. Yang penting sudah dapat sarjana cukup. Jadi mulanya dia buka di pasar. Jadi tokonya gedenya cuma 1x2 meter, kecil saja. Jadi saya bilang oke lah, kita sewa, kita coba dulu bisnisnya. Mula-mula dia itu variasi. Audio diambil dari sebuah nama gunung, itu Seven Summit Mountain, itu yang ada di Irian Jaya.
gitu. Tapi Edi insist untuk ambil namanya Kartens Audio. Jadi terinspirasi oleh nama gunung yang tertinggi di Indonesia, yaitu Kartens. Kartens itu identik dengan audio berkualitas. Terutama di daerah Jakarta ini agak sulit untuk menemukan instalator audio yang memiliki passion dan kualitas yang terjaga. Moving forward, gitu ya, to the next level of excellence, gitu. Jadi kita menuju ke sana. Kita punya mimpi menjadi sebuah usaha audio mobil yang terdepan, yang memprioritaskan kepuasan customer, kenyamanan customer jadi prioritas. Terus juga membangun sebuah usaha audio mobil terdepan yang memberikan sebuah input audio mobil yang objektif. Tiba-tiba Edi kepikir, saya mau belajar audio mobil tapi secara profesional. Jadi akhirnya Edi memutuskan dengan dana yang sangat terbatas itu dipakailah untuk belajar. Kalau dibilang tantangan berpindah dari aksesoris mobil ke audio mobil, memang dari awal pas kita buka toko variasi mobil pun kita sudah mengalami banyak tantangan. Jadi yang pertama memang kita benar-benar dananya terbatas gitu ya. Apalagi pada saat itu kan Edi sudah mempergunakan sebagian dana modal kecil kita itu untuk belajar gitu ya. Jadi kita sudah benar-benar terbatas. Terus letak kita tuh di kios lantai 2 yang memang gak strategis gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh saya dan Edi tuh sedih gitu ya, kadang-kadang di dalam kios itu berpikir bahwa wah kita nggak ada customer walk-in gitu ya, karena kan memang biasa di kios itu kan tahu ya customer walk-in gitu ya, walk-in terus milih-milih lah ya, milih-milih kios pasti berasakan yang strategis. Jadi lantai 2 itu mungkin sudah jadi pilihan nomor sekian lah gitu ya, apalagi di ujung. Nah kita harus berpikir, kadang-kadang kita ngelihat ke sekeliling gitu ya, toko-toko yang letaknya strategis tuh kita sempat sedih gitu ya, berpikir aduh gimana ya gitu ya, bisa nggak ya kapan-kapan kita juga punya banyak customer gitu ya yang percaya kepada kita gitu ya. Tapi hal-hal itu malah menginspirasi saya karena letak posisi yang gak strategis itulah yang akhirnya saat ini saya berpikir bahwa hal itu loh yang ternyata membuat kita Kartens Audio itu jadinya mau menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Akhirnya kita kepikiran untuk memberikan sebuah instalasi audio mobil yang berkualitas, kasih kualitas service yang berbeda untuk customer. Bahkan hal itu yang menginspirasi kita, karena memang di awal kita harus berjuang gitu ya, kan letak posisi yang strategis itu. Jadi tantangan awalnya sih seperti itu gitu ya. Terus kalau dibilang tantangan awal untuk kita buka di bidang audio mobil gitu, tantangan awalnya tuh karena kita, jadi saya dan Edi itu sepakat bahwa kita ingin membuka sebuah usaha secara totalitas. Jadi kita nggak mau tuh mengorbankan namanya integritas. Jadi kita mau kalau produknya yang berkualitas A ya kita infoin A, B dan B gitu ya. Saya ketemu Cilusi untuk pertama kali, saya ketemu Ko Edi untuk pertama kali. Itu
saya mendapati bahwa kedua orang ini nih sangat kekeluargaan, sangat friendly, dan tidak mencoba menjual. Itu yang saya heran dari kedua orang ini. Kalau kita ketemu orang yang berjualan, tentu mereka akan mencoba menjual sesuatu, mencoba menambahkan hal-hal yang memang entah kita perlu, entah kita tidak. Tapi kedua orang ini mencarikan solusi. Bahkan mereka kadang-kadang mencegah kita untuk spending terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu yang saya suka dari Cartens. Jadi kita, apalagi Edi ya, gitu ya. Jadi saya ingat banget waktu itu ya, pertama kali saya bantuin Edi di usaha ini, saya sempat heran juga sama sikap dari Edi gitu ya. Karena waktu itu saya ingat banget ada seorang customer gitu ya, customer yang entah dari mana sudah terbangun sistem audio mobilnya gitu ya. Di saat-saat kita butuh uang gitu ya untuk penjualan, karena kan memang penjualan kita belum ada banyak gitu ya, terus juga kita belum ada nama gitu ya, nama di dunia audio mobil gitu, nama kita belum dikenal. Salah satu customer itu bilang sama saya gitu ya, bahwa katanya dia ingin mengganti seluruh produk audio mobil yang ada di mobilnya, mau diganti semua gitu ya. Akhirnya, saya senang banget gitu ya, karena kan ini namanya belum ada penjualan banyak gitu ya. Jadi akhirnya customernya setuju gitu ya. Oke, kita ganti speaker, power, subwoofer gitu, udah deal. Tiba-tiba Edi info, ternyata audio mobil yang sebelumnya diinstalasi di sebuah tempat lain itu nggak perlu ganti produk, tapi cukup disetting gitu ya. Saat itu saya nggak memahami mengenai sikap Edi gitu ya, tapi lambat laun Edi ngajarin saya bahwa integritas itu penting gitu. Jadi integritas yang kita pegang gitu. Jadi saat itu saya sempat berpikir, wah, kita tuh orang bodoh ya gitu. Kok ada orang customer yang mau beli semua produk gitu ya, di saat kita belum ada penjualan yang cukup banyak, kenapa kita tolak gitu ya. Jadi Edi tiba-tiba bilang, enggak, itu hanya masalah setting dan hanya perlu disetting, jadi nggak perlu untuk beli produk semua. Jadi saya juga cukup kaget, tapi dari situ saya belajar bahwa yang Edi inginkan, mimpinya Edi adalah punya usaha audio mobil memang yang berintegritas. Nah, saat itu kita, salah satu value-nya kita sampai saat ini adalah itu, kita memegang integritas, kejujuran dan integritas itu jadi nomor satu di kami. Akhirnya nih sampai beberapa tahun kita buka toko audio mobil ya, dengan prinsip integritas dan kejujuran, dengan prinsip kita mau meningkatkan harus kualitas yang baik gitu ya. Pada saat itu sebenarnya kita mengalami tantangan. Jadi sebenarnya yang saya ingat tuh dari mungkin beberapa tahun kita buka usaha audio mobil gitu ya, saya dan Edi lagi berbicara gitu berdua, tiba-tiba Edi bilang begini, capek ya jadi orang punya usaha yang jujur, capek ya punya usaha yang mau berintegritas gitu. Karena dia bilang kok dia melihat gitu ya, banyak-banyak orang-orang yang usahanya nggak memegang prinsip integritas gitu ya, hanya ingin dalam tanda kutip menjual gitu ya, nggak memperhatikan kualitas. Kok mereka dari segi pendapatan, dari segi income gitu ya, itu jauh dibandingin kita yang saat itu memang belum ada pendapatan gitu ya. Jadi dengan begitu, dengan hidup kita mungkin yang saat itu bisa dibilang sulit lah ya, hidup kita saat itu sangat sulit gitu ya. Jadi sebenarnya Edi juga sempat bertanya gitu ya. Jadi saya ingat banget sampai sekarang saya nggak bakal lupa, itu di awal-awal beberapa tahun kita bangun, setelah kita belajar audio mobil, Edi tuh sempat ngomong, ini jalan yang benar nggak ya gitu ya. Apakah karena memang karena kita kita berpikir untuk integritas, kita telling the truth gitu ya, maksudnya secara objektif gitu ya. Kadang-kadang kan banyak yang masih belum bisa terima.
Terus kita mungkin Edi saat itu kepikiran untuk kenapa ya gitu, kenapa kalau orang yang mau berintegritas tuh jalannya kok lebih susah ya gitu ya, jalannya kok susah gitu ya. Saat itu kita berdua sempat berpikir diam gitu ya. Akhirnya saya sempat kita sama-sama saling menguatkan gitu ya. Saya bilang Medi di hari itu saya ingat banget. Saya bilang Medi gini, mungkin Tuhan belum kasih kita berkahnya di saat ini, tapi saya yakin bahwa 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, orang yang ingin berusaha untuk menjadi jujur akan selalu dibela oleh Tuhan gitu. Jadi saya bilang sama Edi, jangan pernah kita iri hati atau cemburu terhadap usaha-usaha yang mau nggak memegang prinsip kejujuran. Jadi biarlah kita menjadi kartens gitu ya. Saya yakin bahwa berkah itu bukan manusia yang ngatur. Jadi saya yakin bahwa mungkin saya ingat banget pokoknya, jadi saya bilang Medi, pokoknya saya percaya tetap aja kita punya nilai-nilai value kejujuran. Yang penting bahwa saya yakin bahwa Tuhan pasti akan melihat gitu, melihat semua hambanya yang mau berbuat baik, berbuat kejujuran gitu ya. Jadi biarkanlah mereka seperti itu dan kita seperti ini. Tapi saya yakin bahwa segala sesuatu nanti ada waktunya. Jadi saya tetap akhirnya kita tetap berpegang pada value-value itu, dan ternyata benar ya. Jadi Tuhan itu selalu punya kasih berkah gitu ya, berkah-berkah buat orang yang tetap mau menjalankan yang ajaran-ajaran yang Tuhan kasih.